Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 Pendidikan Matematika X6B, mata kuliah Metode Penelitian. Nama anggota: Sundari Pramesti, Rizky Regita Cahyani, Resti Setiawati, Sri Fadlia, Aulia Retno Lestari, dan Rina. Kami akan membahas mengenai konsep dan contoh penelitian deskriptif. Kita perlu mengetahui apa arti dari metode penelitian. Metode penelitian merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Metode penelitian secara langsung berkaitan dengan bagaimana mengetahui sesuatu. Peneliti membutuhkan metode penelitian ketika akan melakukan penelitian. Perlu dicatat bahwa tidak semua pengetahuan diperoleh melalui metode penelitian. Namun, pengetahuan ilmiah tidak bisa diperoleh tanpa menggunakan metode penelitian. Selanjutnya, mari kita mengetahui apa itu pengertian dari penelitian deskriptif. Baik, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian di mana peneliti dapat menggunakan proses pengumpulan data untuk memberikan deskripsi tentang fenomena sosial yang sedang dipelajari dan bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena sosial yang menjadi subjek penelitian. Penelitian deskriptif dalam bahasa Inggris disebut juga dengan descriptive research, seringkali disebut dengan penelitian taksonomik. Intisari dari penelitian ini ialah mengungkap tentang fenomena sosial dan gejala sosial secara spesifik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan data deskriptif, peneliti dapat menemukan mengapa, apa, dan bagaimana fenomena sosial dapat terjadi. Tujuan utama dari metode penelitian ini adalah deskripsi, penjelasan, dan validasi hasil penelitian. Peneliti mencapai tujuan ini dengan menggambarkan karakteristik atau perilaku individu atau kelompok sosial yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak memiliki kendali atas beberapa variabel untuk menjelaskan fenomena sosial. Kontrol variabel ada di tangan topik penelitian atau peserta. Meskipun metode pencarian deskriptif memungkinkan untuk memasukkan variabel yang berbeda, hanya satu variabel yang dapat digunakan untuk penjelasan. Misalnya, penelitian tentang motivasi perilaku selfie di Instagram, para peneliti dapat merancang banyak variabel, tetapi mereka hanya dapat menggunakan satu variabel yang merupakan motivasi untuk selfie. Selanjutnya adalah tujuan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial, yaitu suatu fenomena dengan kenyataan sosial. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah yang pertama, menghasilkan gambar yang akurat. Yang kedua, menjelaskan mekanisme dalam suatu proses atau hubungan. Ketiga, memberikan gambaran yang lengkap dalam bentuk lisan dan angka. Yang keempat, menyajikan informasi dasar tentang suatu laporan. Yang kelima, membuat serangkaian kategori atau klasifikasi topik penelitian.
Yang keenam, menjelaskan serangkaian langkah atau proses. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menyimpan informasi yang bertentangan dengan topik penelitian. Nah, dari tujuan penelitian tersebut dapat memudahkan si peneliti dalam mendeskripsikan dan menjelaskan serta memvalidasi suatu fenomena yang sedang diuji. Kemudian ada metode penelitian deskriptif. Menurut Whitney, model penelitian di sini, si peneliti mempergunakan data penelitian yang diambil dari suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu hubungan, serta dampak yang ada dalam masyarakat. Lalu, penelitian deskriptif bisa dilakukan juga menggunakan metode-metode perbandingan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang berbeda wilayah atau berbeda secara geografisnya. Langkah-langkah pencarian deskriptif. 1. Perumusan masalah. Setiap metode pencarian harus dimulai dengan masalah, yaitu mengirimkan pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari untuk menggunakan data lapangan. Pertanyaan tentang masalah termasuk variabel yang dipelajari dalam penelitian ini. Dalam penelitian deskriptif, peneliti dapat menentukan keadaan suatu variabel atau mempelajari hubungan antar variabel. Contohnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Motivasi belajar adalah hubungan antar variabel, sedangkan prestasi siswa adalah menentukan keadaan suatu variabel. Kedua, tentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang diajukan. Informasi ini kuantitatif atau kualitatif. Informasi kuantitatif tentang data atau informasi berupa bentuk angka dan juga merupakan hasil dari pengukuran dan perhitungan. Contohnya seperti umur, jumlah benda, tinggi badan, penghasilan seseorang, dan masih banyak lainnya. Kuantitatif adalah data berbentuk kata-kata, bukan angka. Biasanya data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat. Sebagai contoh, kondisi suatu barang, pekerjaan, tingkat kepuasan, dan masih banyak lainnya. Ketiga, tentukan prosedur pengumpulan data. Diperlukan dua elemen penelitian, yaitu alat atau pengumpulan data dan sumber atau pola dari mana informasi akan diekstraksi. Ada sejumlah alat untuk pengumpulan data dalam penelitian, termasuk tes, wawancara, observasi, kuesioner, sosiometri. Alat-alat ini sering digunakan dalam penelitian deskriptif. Karakteristik utama riset deskriptif adalah pertanyaan penelitian dimulai dengan kata tanya apa. Contohnya, apa yang menjadi faktor Anda mendapatkan nilai tinggi di pelajaran matematika? 4. Tetapkan informasi atau prosedur pemrosesan data. Data dan informasi yang diperoleh dengan alat yang dipilih dan sumber data atau contoh spesifik masih bersifat perkiraan atau indikatif. Informasi dan data harus diproses sedemikian rupa hingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 5. Buat kesimpulan tentang penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan menjawab pertanyaan penelitian dan merangkum semua jawaban dalam kesimpulan yang merangkum masalah penelitian umum. Kelebihan penelitian deskriptif. Pertama, mampu menganalisis masalah atau masalah yang sulit atau tidak terukur secara numerik. Kedua, mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial, alami, dan alami. Ketiga, memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kekurangan penelitian deskriptif. Pertama, mungkin tidak signifikan secara statistik. Kedua, metode ini rentan terhadap bias karena nuansa pendapat subjektif.
Ketiga, sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifat kontekstualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Setiawati dari kelas X6B NPM 2017 13500 Saya ingin melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya, yaitu contoh penelitian deskriptif. Contoh penelitian deskriptif yaitu yang pertama ada survei. Survei adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mekanisme terjun langsung di lapangan dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden. Penyebaran ini bertujuan langsung untuk mencari masalah dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Contoh penggunaan survei ini misalnya seperti analisis tentang pemilu di Jawa Barat yang diikuti oleh 3 calon gubernur pada tahun 2018. Pandangan masyarakat dan tingkat partisipasinya bisa dilakukan dengan kajian survei. Bahkan elektabilitas setiap calon pun bisa dilihat oleh sistem penelitian ini. Yang kedua ada studi kasus. Jenis kedua dan contoh selanjutnya ialah studi kasus yang lebih dekat pada model penelitian deskriptif dengan mekanisme analisa terhadap masalah-masalah sosial di Indonesia saat ini. Contohnya, seperti penelitian tindakan kelas, yaitu yang bisa dilakukan kajian terhadap tumbuh kembang anak sekolah dan tingkat belajarnya. Contoh yang ketiga yaitu ada tindakan. Penelitian tindakan seringkali disebut juga dengan action research. Jenis penelitian deskriptif ini lebih dekat dengan analisa tindakan seseorang terhadap pengaruhnya di lingkungan. Pola penilaian yang dilakukan misalnya saja dengan langkah wawancara mendalam dengan pelaku dan orang sekitar. Contohnya, analisa terhadap konflik sosial. Banyak contoh konflik sosial di Indonesia yang memerlukan kajian ini. Alasannya, dengan mengetahui tindakan seseorang atau sekelompok, hasil penelitian akan menyesuaikan dengan solusi atau rekomendasi penyelesaiannya. Lalu yang keempat ada deskriptif berkesinambungan. Penelitian deskriptif dalam bahasa Inggris dikenal dengan continuity deskriptif, yang menghubungkan hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Proses penelitian ini sendiri menjadi sangat lama, lantaran harus dianalisa secara mendalam. Contoh dari penelitian ini misalnya saja, analisa terhadap berbagai bentuk permasalahan penduduk di Indonesia, yang pada saat ini selalu dilakukan kajian-kajian yang mendalam, bukan hanya oleh seseorang, akan tetapi proses berkesinambungan. Selanjutnya yang kelima, perpustakaan dan dokumenter. Metode penelitian perpustakaan atau dokumenter dalam penelitian deskriptif lebih dekat dengan model kualitatif. Alasan hal ini disebutkan lantaran setiap proses tindakan penelitian didasarkan pada wawancara mendalam dengan teknik analisa mempergunakan teori-teori para ahli. Contoh model penelitian ini sendiri misalnya saja riset tentang perubahan sosial yang mempengaruhi globalisasi. Tindakan perubahan sosial dan globalisasi sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat diletakkan sebagai objek penelitian. Lalu yang keenam ada analisis pekerjaan dan aktivitas. Contoh metode penelitian selanjutnya ini ialah analisis terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Analisis ini bisa mempengaruhi tentang prospek pekerjaan apa ke depannya dan seberapa aktivitas kesibukannya. Contohnya, riset terhadap pekerja bangunan yang melakukan pekerjaan siang dan malam, aktivitasnya dalam keluarga, serta fungsi-fungsi ia sebagai keluarga apakah berjalan ataupun tidak bisa dianalisa
secara mendalam dalam jenis penelitian ini. Selanjutnya, perkembangan. Metode penelitian deskriptif juga menganalisis perkembangan di dalam kehidupan masyarakat. Langkah penyusunan metode ini sering dihubungkan dengan perubahan sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru ditemukan. Contoh dari kajian perkembangan ini, misalnya kajian terhadap wilayah Bali yang notabene menjadi tempat wisata di dunia. Bali dan pengaruh global tidak bisa dipisahkan. Perkembangan di sana jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya. Bentuk penelitian yang bisa dilakukan ialah dengan menganalisa perubahan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan Bali sebagai wisata dunia dan kondisi sebelum menjadi sentral pariwisata. Dari serangkaian penjelasan tersebut, adanya kriteria umum dan khusus dalam kecenderungan penelitian ini. Contoh ciri khusus ialah status dan nilai menjadi fokus penelitiannya. Sedangkan ciri umum menggunakan data-data penelitian yang bersifat ilmiah. Kesimpulan materi presentasi yang kami sampaikan adalah intisari dari penelitian deskripsi ini mengungkap tentang fenomena sosial dan gejala sosial secara spesifik di dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan data deskriptif, peneliti dapat menemukan mengapa, apa, dan bagaimana fenomena sosial terjadi. Contoh penelitian deskriptif yaitu survei, studi kasus, tindakan, deskriptif berkesinambungan, perpustakaan dan dokumenter, analisis pekerjaan dan aktivitas, serta perkembangan. Kami akhiri presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.